Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh teman-teman dan Bu Rina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Mekanika Tanah untuk kelompok satu. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu kelas A Teknik Pertambangan Angkatan 22 akan mempresentasikan dasar dari mekanika tanah yaitu siklus batuan dan asal-usul tanah. Bisa di next. Sebelum ke topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok satu terlebih dahulu. Dimulai dari Mela, bisa dimulai. Baik, perkenalkan, saya Danara Melaristanti dengan NIM akhir 1003. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmawati dengan NIM akhir 1005. Perkenalkan, nama saya Cindy Purnama Dewi dengan NIM akhir 1007. Perkenalkan, nama saya Tasya Eka Kirana dengan NIM akhir 1009. Kenalkan, nama saya Anastasia Siska dengan NIM akhir 1031. Perkenalkan, nama saya Ira Ervinda Dian Milisanata dengan NIM akhir 1035. Perkenalkan, nama saya Intan Cahaya Dewi dengan NIM akhir 1049. Perkenalkan, nama saya Nabila Ida Fitriani dengan NIM akhir 1057. Nah, itu tadi anggota kelompok dari kelompok 1. Bisa di next, Mela. Untuk pembahasan dari bab yang akan kami presentasikan ada 8 subbab. Yang pertama ada pengertian tanah dan batuan. Yang kedua asal-usul tanah. Yang ketiga asal-usul batuan. Yang keempat batuan beku. Yang kelima rangkaian reaksi bawaan. Yang keenam pelapukan. Yang ketujuh batuan metamorf. Dan yang kedelapan yaitu batuan sedimen. Untuk bagian pengertian tanah dan batuan akan dijelaskan oleh Mel. Mungkin bisa dimulai penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pengertian tanah dan batuan. Yang pertama ada pengertian tanah. Tanah merupakan material yang menyatu menjadi sejumlah kecil kelompok yang mempunyai gambaran yang serupa. Lalu juga ada beberapa pengertian tanah. Poin A, menurut pedologi, tanah merupakan substansi yang ada di permukiman bumi, di mana tumbuh-tumbuhan bertumbuh dan berkembang. B, menurut geologi, tanah adalah material pada permukaan dengan ketebalan yang relatif tipis, di mana terdapat akar-akar. C, menurut rekayasa, tanah adalah deposit yang tidak tersementasi dari mineral dan atau partikel organik atau fragmen yang menutupi bagian terbesar kerak bumi. Selanjutnya, pengertian batuan. Batuan adalah susunan mineral dan bahan organis yang bersatu membentuk kulit bumi yang terdiri atas yang pertama batuan yang terkonsolidasi atau consolidated rock, yang kedua batuan yang tidak terkonsolidasi atau unconsolidated rock. Batuan tidak memiliki susunan kimiawi yang tetap, biasanya tidak homogen. Batuan tidak perlu padat dan keras dan biasanya merupakan agregat-agregat yang berukuran cukup besar, tetapi dapat pula dalam ukuran yang cukup kecil. Oke, masuk ke dalam bab asal-usul tanah. Sudah dijelaskan tadi oleh Mela bahwa tanah ini adalah bagian vital peranan bagi semua kehidupan di bumi. Karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik untuk akar, untuk bernafas dan tumbuh. Tanah ini juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak. Untuk asal-usulnya sendiri, tanah berasal dari hasil pelapukan fisis
maupun kimiawi dari batuan-batuan yang kemudian butir-butir mineralnya membentuk bagian yang padat dari tanah. Berhubung- Berhubungan dengan batuan, proses pembentukan tanah terjadi akibat pelapukan batuan yang merupakan bagian dari kerak bumi, sehingga setiap daerah memiliki jenis tanah yang berbeda. Karena sifat fisis tanah yang dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan komposisi kimia butiran yang terutama ditentukan oleh mineral yang terkandung pada butiran atau partikel tanah, dan dari batuan tersebut berasal yang di mana setiap daerahnya berbeda. Tanah juga memiliki hubungan dengan geologi, di mana setiap formasi merupakan fungsi dari asal-usul batuan dan tanah. Proses yang terjadi pada batuan dan tanah, dan kerangka waktu yang terjadi selama proses pembentukannya. Bisa di next, Mela. Masuk ke dalam asal-usul batuan, teman Intan yang akan menjelaskan materi ini. Selanjutnya yaitu materi tentang asal-usul batuan. Setelah tadi dijelaskan asal-usul tanah oleh Ana, selanjutnya adalah asal-usul batuan. Siklus batuan menggambarkan seluruh proses yang dengannya batuan dibentuk, dimodifikasi, dan ditransportasikan, mengalami dekomposisi, dan dibentuk kembali sebagai hasil dari proses internal dan eksternal bumi. Siklus batuan ini berjalan secara kontinu dan tidak pernah berakhir. Siklus ini adalah fenomena yang terjadi di kerak benua atau geosfer yang berinteraksi dengan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer dan digerakkan oleh energi panas internal bumi dan energi panas yang datang dari matahari. Bisa di next. Nah, berikut adalah siklus dari asal-usul batuan. Kerak bumi yang tersingkap ke udara akan mengalami pelapukan dan mengalami transformasi menjadi regolit melalui proses yang melibatkan atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Selanjutnya proses erosi yang mentransportasikan regolit dan kemudian mengendapkannya sebagai sedimen. Setelah mengalami deposisi, sedimen tertimbun dan mengalami kompaksi dan kemudian terbentuklah batuan sedimen. Kemudian proses-proses tektonik yang menggerakkan lempeng dan pengangkatan kerak bumi menyebabkan batuan sedimen yang mengalami deformasi. Penimbunan yang lebih dalam membuat batuan sedimen menjadi batuan metamorik, dan penimbunan yang lebih dalam lagi membuat batuan metamorfik meleleh membentuk magma, yang dari magma ini kemudian terbentuk dari batuan beku yang baru. Dimulai dari magma yang batuan yang cair biasanya bergerak ke atas membentuk batuan beku. Batuan beku yang mengalami pelapukan dan erosi oleh tanah yang menumpuk akan menjadi batuan sedimen. Selanjutnya, batuan sedimen yang mengalami penimbunan terus-menerus dan pengerasan yang disebabkan oleh tekanan yang tinggi dan temperatur juga yang tinggi akan membentuk batuan sedimen. Batuan sedimen dengan seiring berjalannya waktu akan membentuk batuan metamorf. Selanjutnya bisa di next. Untuk materi batuan beku akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai materi batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk langsung dari proses pembekuan magma, baik secara ekstrusif, yakni membeku di luar permukaan bumi, maupun secara intrusif, yakni membeku di dalam permukaan bumi. Next. Nah, kemudian ada struktur batuan beku. Struktur batuan beku adalah kenampakan batuan secara makro yang meliputi kedudukan lapisan yang jelas atau umum dari lapisan batuan. Struktur batuan beku sebagian besar hanya dapat dilihat di lapangan saja. Contohnya yakni ada pilau lava, yaitu struktur paling khas dari batuan vulkanik bawah laut, membentuk struktur seperti bantal. Kemudian ada columnar join, merupakan struktur yang ditandai adanya kekar-kekar yang tersusun secara teratur tegak lurus arah aliran. Next. Kemudian yang selanjutnya ada tekstur batuan beku.
Tekstur batuan beku merupakan keadaan atau hubungan yang erat antar mineral-mineral, sebagian bagian dari batuan dan antar mineral-mineral dengan massa gelas yang membentuk massa dasar dari batuan. Nah, kemudian ada tekstur pada batuan beku yang umumnya ditentukan oleh yang pertama yaitu ada kristalinitas. Kristalinitas adalah derajat kristalisasi dari suatu batuan beku pada waktu terbentuknya batuan tersebut. Kristalinitas menunjukkan berapa banyak yang berbentuk kristal dan yang tidak berbentuk kristal, serta mencerminkan kecepatan magma. Butir bentuk yang kedua adalah granualitas. Granualitas yaitu sebagian besar butir ukuran pada batuan beku. Granualitas dibagi menjadi dua. Next. Yakni ada equagranular, yaitu apabila secara relatif ukuran kristalnya yang membentuk batuan berukuran sama besar. Kemudian yang kedua ada inequigranular, yaitu jika ukuran butir dari masing-masing kristal tidak sama besar atau tidak seragam. Yang ketiga ada bentuk butir. Bentuk kristal adalah sifat dari suatu kristal dalam batuan. Berdasar atas kejelasan bidang batas kristal dilihat dari pandangan dua dimensi meliputi euhedral, yaitu apabila bentuk kristal sempurna dan dibatasi oleh bidang batas yang jelas. Yang kedua, yakni ada subhedral, yaitu apabila bentuk kristal kurang sempurna dan dibatasi oleh bidang batas yang tidak begitu jelas. Anhedral, yaitu apabila bentuk kristal dibatasi oleh bidang kristal tidak sempurna atau tidak jelas. Yang keempat ada komposisi mineral. Secara garis besar, mineral pembentuk batuan beku dibagi dalam 3 kelompok, yakni mineral utama, yaitu mineral utama penyusun kerak bumi disebut mineral pembentuk batuan, terutama mineral golongan silikat. Kedua, mineral sekunder adalah mineral-mineral yang dibentuk kemudian dari mineral-mineral utama oleh proses pelapukan, sirkulasi air atau larutan, dan metamorfosa. Mineral tambahan, yaitu mineral-mineral yang terbentuk oleh kristalisasi magma, terdapat dalam jumlah yang sedikit sekali, umumnya kurang dari 5%, sehingga kehadiran atau ketidakhadirannya tidak mempengaruhi sifat dan penamaan batuan tersebut. Next. Yang kelima ada macam batuan beku. Berdasar macam tekstur mineral batuan beku, ini bisa dibedakan menjadi dua, batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik. Batuan beku plutonik umumnya terbentuk dari pembukaan magma yang relatif lambat sehingga mineral-mineral penyusunnya relatif besar. Kemudian ada batuan vulkanik umumnya terbentuk dari pembukaan magma yang sangat cepat sehingga mineral penyusunnya lebih kecil. Kemudian yang keenam adalah mineral pada batuan beku. Mineral pada batuan beku dapat dikelompokkan menjadi mineral utama dan mineral aksesori. Mineral utama merupakan mineral yang dipakai untuk menentukan nama berdasarkan komposisi mineralogi, karena kehadirannya pada batuan yang melimpah. Selanjutnya, rangkaian reaksi Bowen akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu rangkaian reaksi Bowen. Pengertian reaksi Bowen. Deret reaksi Bowen adalah suatu deret reaksi pembentukan mineral yang dibuat oleh seorang petrologis bernama Norman L. Bowen. Deret ini berfungsi tentang urutan pembentukan mineral yang terbentuk dari hasil pendinginan magma dan perbedaan kandungan magma, dengan asumsi dasar bahwa semua magma berasal dari magma induk yang bersifat basal. Mineral yang terbentuk dengan kecepatan pendinginan yang lambat akan memiliki bentuk dan ukuran kristal yang lebih besar. Deret reaksi Bowen terdiri dari dua cabang. Next. Yang pertama ada deret kontinus. Deret kontinus memiliki pembentukan feldspar plagioklas, dimulai dengan feldspar yang kaya akan kalsium, Ca feldspar, dan berlanjut reaksi dengan peningkatan bertahap dalam pembentukan natrium yang mengandung feldspar, Ca Na feldspar, sampai titik kesetimbangan mencapai pada suhu sekitar 9.000 derajat Celcius. Saat magma mendingin dan kalsium kehabisan ion, feldspar didominasi oleh pembentukan natrium feldspar, Na feldspar.
hingga suhu sekitar 6.000 derajat Celcius. Selanjutnya yang kedua ada daerah diskontinus. Daerah diskontinus mewakili formasi mineral ferromagnesium silikat, di mana satu mineral berubah menjadi mineral lainnya pada rentang temperatur tertentu dengan melakukan reaksi dengan sisa larutan magma. Diawali dengan pembentukan mineral olivin yang merupakan satu-satunya mineral yang stabil pada atau di bawah 18.000 derajat Celcius. Ketika temperatur berkurang dan proksin menjadi stabil, terbentuk mineral yang mengandung kalsium, CaFeMgSiO, terbentuk dan pada kisaran suhu 9.000 derajat Celcius. Pipol terbentuk. Sampai pada suhu magma mendingin di 6.000 derajat Celcius, biotit mulai terbentuk. Oke, masuk ke bagian bab pelapukan. eh, akan dijelaskan oleh Indah. Selanjutnya yaitu pelapukan. Pengertian dari pelapukan sendiri adalah peristiwa hancur atau berubahnya bentuk batuan baik secara fisik, kimia maupun biologi. Proses pelapukan memerlukan waktu yang cukup lama dan batuan yang telah mengalami pelapukan akan berubah menjadi tanah. Tanah yang telah mengalami pelapukan dapat disebut tanah mineral jika tidak bercampur dengan mineral lainnya. Selanjutnya jenis pelapukan. Yang pertama ada pelapukan fisika, yang kedua pelapukan kimia, yang ketiga ada pelapukan biologis. Pelapukan fisika sendiri yaitu proses pelapukan yang disebabkan oleh faktor fisik seperti suhu, tekanan, angin, gelombang, dan kristalisasi garam. Selanjutnya pelapukan kimiawi yaitu proses pelapukan yang disebabkan oleh reaksi kimia antara batuan dan zat kimia. Yang selanjutnya pelapukan biologis yaitu pelapukan yang dilakukan oleh organisme seperti binatang, tumbuhan, jamur, bakteri, bahkan manusia melalui aktivitas sekitar batuan. Dampak pelapukan positif dan negatif. Dampak positif dari pelapukan yaitu menyuburkan tanah, pemecahan karbon dioksida, pembentukan bentang alam yang dapat dijadikan objek wisata. Pelapukan dapat mengubah batuan menjadi tanah yang digunakan sebagai media tanam tanaman pengatasan limbah. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tanah. Dampak negatif dari pelapukan sendiri yaitu yang pertama, pelapukan dapat menyebabkan abrasi. Yang kedua, pelapukan dapat menyebabkan erosi besar-besaran. Selanjutnya, pelapukan dapat menyebabkan perubahan iklim akibat pelepasan karbon dioksida. Selanjutnya, pencemaran di lingkungan akibat pelarutan zat-zat berbahaya dari batuan. Selanjutnya yaitu batuan metamorf. Apa sih pengertian dari batuan metamorf? Batuan metamorf sendiri adalah batuan yang terbentuk dari proses rekristalisasi di dalam kerak bumi yang secara keseluruhan atau sebagian besar terjadi dalam keadaan yang padat, yaitu tanpa melalui fase cair, sehingga terbentuk struktur dan mineralogi baru akibat pengaruh temperatur dan tekanan yang tinggi. Selanjutnya, jenis-jenis batuan metamorf berdasarkan tingkat malihannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu metamorfisme tingkat rendah atau low grade metamorphism. Pada batuan metamorf tingkat rendah, jejak kenampakan batuan asal masih bisa diamati dan penamaannya menggunakan awalan meta. Lalu yang kedua yaitu metamorfisme tingkat tinggi. Pada batuan metamorf tingkat tinggi, jejak batuan asal sudah tidak nampak. Malihan tertinggi membentuk migmatit atau batuan yang sebagian bertekstur malihan dan sebagian lagi bertekstur beku atau igneous. Selanjutnya yaitu
jenis batuan metamorf berdasarkan pengaruh pembentukan batuannya. Yang pertama, ada metamorfisme kota atau termal. Batuan metamorf yang terbentuk karena pengaruh suhu yang tinggi. Misalnya metamorfisme kotak terjadi pada zona kotak atau sentuhan langsung dengan tubuh magma yang lebarnya antara 2-3 km. Contohnya yaitu batuan Hornfels. Yang kedua yaitu metamorfisme dinamik. Metamorfisme dinamik terjadi akibat adanya tekanan yang tinggi. Misalnya metamorfisme dinamik terjadi pada daerah sesar besar atau sesar utama, yaitu pada lokasi di mana massa batuan tersebut mengalami penggerusan. Dan yang ketiga yaitu jenis batuan metamorfisme regional, di mana batuan metamorf ini mendapat pengaruh dari suhu atau tekanan yang tinggi. Biasanya batuan metamorf jenis ini terdapat pada daerah dengan zona subduksi. Selanjutnya yaitu struktur. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi struktur foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi ditunjukkan oleh adanya penjajaran mineral-mineral penyusun batuan metamorf. Sedangkan struktur non-foliasi tidak memperlihatkan adanya penjajaran mineral-mineral penyusun batuan metamorf. Selanjutnya yaitu struktur foliasi, merupakan penambahan struktur planar pada suatu massa. Foliasi ini dapat terjadi karena adanya penjajaran mineral-mineral menjadi lapisan-lapisan. Orientasi butiran, permukaan belahan planar, atau kombinasi dari ketiga hal tersebut. Struktur foliasi ini dapat dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu selati cleavage, yang kedua pilitik, yang ketiga skitosik, dan yang keempat yaitu gneisik. Selanjutnya yaitu struktur non-foliasi. Struktur non-foliasi terbentuk oleh mineral-mineral ekuidimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran. Struktur non-foliasi yang umum dijumpai antara lain yaitu hornfelsik atau granulose. Yang kedua ada kataklastik, yang ketiga ada milonitik, dan yang terakhir ada pilonitik. Lalu berikutnya ada tekstur. Tekstur batuan metamorf merupakan penambahan batuan yang berdasarkan pada ukuran, bentuk, dan orientasi butir mineral dan individual penyusun batuan metamorf. Penamaan tekstur batuan metamorf umumnya menggunakan awalan blasto atau akhiran blastik yang ditambahkan pada istilah dasarnya. Tekstur batuan metamorf yang dicirikan dengan tekstur batuan asal sudah tidak kelihatan lagi atau memperlihatkan penampakan yang sama sekali baru. Dalam penamaannya menggunakan akhiran kata blastik. Selanjutnya yaitu tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu relik. Merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya atau tekstur batuan asalnya yang masih tampak pada batuan metamorf tersebut. Yang kedua yaitu kristaloblastik, merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk oleh sebab proses metamorfosa itu sendiri. Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Penamaannya menggunakan akhiran blastik. Lalu yang selanjutnya yaitu tekstur berdasarkan ukuran butir. Batuan metamorf memiliki tekstur berdasarkan ukuran butir dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada vanerit
Yang kedua ada afanitit. Yang pertama vanerit. Bila butiran kristal masih dapat dilihat dengan mata, sedangkan afanitit bila ukuran butir kristal tidak dapat dilihat dengan mata. Selanjutnya yaitu tekstur berdasarkan bentuk individu kristal. Bentuk individu kristal pada batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, euhedral, yaitu bila kristal dibatasi oleh bidang permukaan, bidang kristal itu sendiri. Yang kedua ada subhedral, yaitu bila kristal dibatasi oleh sebagian bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. Lalu yang terakhir ada anhedral, yaitu bila kristal dibatasi seluruhnya oleh bidang permukaan kristal lain di sekitarnya. Selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk kristal tersebut, maka tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu idioblastik, apabila mineralnya dibatasi oleh kristal pembentuk euhedral. Yang kedua ada xenoblastik, yaitu apabila mineral dibatasi oleh kristal berbentuk anhedral. Selanjutnya, tekstur berdasarkan bentuk mineralnya. Berdasarkan bentuk mineralnya, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu lepidoblastik. Lepidoblastik adalah apabila mineral penyusunnya berbentuk tabular. Yang kedua ada nematoblastik, yaitu apabila mineral penyusunnya berbentuk prismatik. Dan yang terakhir ada granoblastik, yaitu apabila mineral penyusunnya berbentuk granular, ekuidimensional, dan batas mineralnya bersifat suturet atau tidak teratur, dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Cukup penjelasan dari batuan metamorf, selanjutnya yaitu batuan sedimen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai batuan sedimen. Istilah sedimen berasal dari kata sedimentum yang mempunyai pengertian yaitu material endapan yang terbentuk dari hasil proses pelapukan dan erosi dari suatu material batuan yang ada lebih dulu, kemudian diangkut secara gravitasi oleh media air, angin, atau es serta diendapkan di tempat lain di bagian permukaan bumi. Batuan sedimen tersusun atas 3 material, yakni yang pertama ada fragmen, berasal dari batuan yang diangkat dari tempat asalnya oleh air, angin, atau glasial. Fragmen ini disebut material plastik atau pecahan. Yang kedua ada material kimia. Material kimia ini berasal dari larutan garam. Yang ketiga ada material organik. Material organik ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada struktur dari batuan sedimen. Ada 2, yakni yang pertama singenetik, yakni terbentuk bersamaan dengan terjadinya batuan sedimen atau disebut juga dengan struktur primer. Yang kedua ada epigenetik, yakni terbentuk setelah batuan tersebut terbentuk seperti kekar, sesar, dan lipatan. Yang selanjutnya ada tekstur dari batuan sedimen. Yang pertama ada besar butir, yakni ditentukan dengan cara membandingkannya dengan skala Wentworth. Kalau perlu bisa dibantu dengan menggunakan loop. Untuk breksi dan konglomerat dapat ditentukan dengan bantuan mistar kecil. Kemudian tentukan pula ukuran minimal dan maksimal dari batuan atau komponennya. Yang kedua ada bentuk butir atau grain shape, yakni digunakan istilah seperti sangat menyudut, menyudut tanggung, membundar, dan sangat membundar. Yang ketiga ada kemas atau fabrik,
yakni derajat keterkaitan antar butiran penyusun batuan atau hubungan antar butir, dan ini dapat mencerminkan viskositas atau kekentalan medianya. Yang keempat ada pemilahan atau sorting, yakni tingkat keseragaman besar butir penyusun batuan, mencerminkan viskositas media pengendapan serta energi mekanik atau arus gelombang medianya. Yang kelima ada sementasi, yakni bahan pengikat antar butir dari fragmen penyusun batuan. Yang keenam ada kesarangan atau porosity, yakni ruang yang terdapat di antara fragmen butiran yang ada pada batuan. Jenis porositas pada batuan sedimen adalah porositas baik. Yang ketujuh ada kelulusan atau permeability, yakni sifat yang dimiliki oleh batuan sedimen untuk dapat meloloskan air. Next. Nah, yang ini ada macam-macam batuan sedimen, yakni ada batuan sedimen klastik, contohnya ada breksi, konglomerat, batu pasir, batu lanau, serpih, dan batu lempung. Yang kedua ada batuan sedimen non-klastik, contohnya ada batu rijang, batu halit, dan batu gamping. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi dari mekanika tanah sendiri. Sekian dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dari presentasi kami, yaitu kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.